pada tahun 2020 saat COVID-19 sedang mengganas, penghasilan saya menurun sampai 50% lebih. Sedangkan anak saya dua-duanya masih mahasiswa. Bingung kan? Halo, selamat datang di Reta Jepang Channel. Terima kasih ya sudah nyasar ke channel saya. Nama saya Reta. Apa kabar semuanya? Hari ini saya akan bercerita mengenai berapa banyak bantuan dari pemerintah Jepang yang keluarga saya terima selama masa pandemi COVID-19 sejak tahun 2020 sampai saat ini bulan Juli 2022. So, stay tuned. Sebelum kita mulai, saya ingin memberitahu bahwa video ini saya buat bukan untuk membanding-bandingkan kebijakan pemerintah Indonesia dengan pemerintah Jepang, dan juga bukan untuk pamer, karena kalau dari segi jumlah ya mungkin jauh lebih kecil dari yang diperoleh oleh warga negara-negara Eropa dan Amerika. Ayo kita mulai ya. Jadi di keluarga saya ada 4 orang yang terdiri dari suami saya dan 2 orang anak. Pada tahun 2020 itu pemerintah Jepang memutuskan untuk memberikan bansos kepada seluruh penduduk Jepang tanpa perkecualian, jadi dibagi secara merata sebesar 100.000 yen per orang. Jadi ini tidak ada batasan penghasilan, dari yang penghasilannya 0 sampai yang penghasilannya miliar-miliaran, dari yang usianya 0 sampai yang lanjut usia, tanpa batasan ya, semua dapat 100.000 yen per orang, atau kalau dirupiahkan sekitar 12,5 juta, karena saat itu kursnya 1 yen 125 rupiah. Karena keluarga kami ada 4 orang, maka mendapat 400.000 yen atau 50 juta rupiah. Itulah bansos pertama yang keluarga saya dapatkan. Itu ditransfer pada bulan Juni 2020. Ini saya tampilkan ya, bukti transferannya. Oke, selanjutnya pemerintah Jepang juga memberikan bansos untuk mahasiswa, tapi bansos ini tidak merata, tidak diberikan kepada seluruh mahasiswa, tetapi ada seleksi, ada kriteria yang harus dipenuhi, dan ada alasannya yang harus kita tulis waktu mengajukan permohonan mengapa kita memerlukan bansos mahasiswa tersebut. Karena saat itu anak saya dua-duanya berstatus mahasiswa, yang besar tingkat 4, yang kecil baru masuk tingkat 1. Saya menyuruh mereka untuk mengajukan permohonan bansos mahasiswa tersebut. Besarnya 100.000 yen per orang, dan kebetulan kedua-duanya lolos dan mendapatkan bansos tersebut. Kemungkinannya pemerintah mempertimbangkan pengeluaran keluarga saya itu banyak ya, jadi karena dua-duanya mahasiswa. Dan saat itu penghasilan saya sebagai penerjemah, saya bekerja di rumah sebagai penerjemah dalam bentuk usaha perorangan, menurun drastis 50% lebih. Saya biasanya menerjemahkan materi untuk pelatihan, tetapi pada saat itu kan ya, orang asing atau pekerja asing itu kan dilarang masuk ya ke Jepang. Jadi otomatis pekerjaan saya menurun drastis. Jadi pada saat itu penghasilan turun, sedangkan anak dua-duanya mahasiswa. Bingung ya. Untung saja suami saya sih penghasilannya tidak menurun, hanya saya saja. Kedua anak saya berhasil mendapatkan bansos untuk mahasiswa sebesar 100.000 yen per orang atau 12,5 juta ya, jadi kali 2 25 juta rupiah. Lalu bansos yang ketiga yang
keluarga saya atau saya pribadi peroleh adalah bansos untuk UMKM dan usaha perorangan. Jadi karena penghasilan saya menurun drastis, maka saya mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat sebesar 1 juta yen, atau kalau dirupiahkan 125 juta rupiah. Bansos untuk UMKM dan usaha perorangan ini juga memiliki persyaratan, yaitu penghasilan menurun secara drastis dan ada laporan pajak. Kebetulan saya setiap tahun rajin menyerahkan laporan pajak, sehingga saya beruntung ya bisa mendapatkan bansos ini. Lalu selain bantuan dari pemerintah pusat, saya juga mendapat bantuan usaha dari pemerintah prefektur. Prefektur itu seperti provinsi gitu ya. Kalau di Jepang disebutnya prefektur. Dari pemerintah prefektur Okayama, karena saya tinggal di Okayama, dan dari pemerintah kota. Dari pemerintah prefektur saya 2 kali dapat bantuan sebesar 200.000 yen kali 2, jadi 400.000 yen ya, atau sebesar 50 juta. Dan dari pemerintah kota 2 kali sebesar 100.000 yen kali 2, atau 200.000 yen, jadi 25 juta rupiah. Lalu pada tahun 2022 ini kembali ada bansos untuk mahasiswa, dan anak saya yang kecil yang saat ini sudah tingkat 3, pada tahun 2020 kan dia tingkat 1, jadi tahun 2022 ini dia tingkat 3, dia kembali mendapatkan bansos untuk mahasiswa sebesar 100.000 yen. Lalu mungkin ada yang ingin tahu bagaimana keluarga saya menggunakan bansos yang kami peroleh, apa saja yang kami beli. Baiklah, saya akan menunjukkan barang-barang yang kami beli. Bantuan dari pemerintah Jepang kami gunakan untuk membeli alat musik ini ya. Ini untuk memutar CD dan record. Piringan hitam ya. Lalu akuarium. Karena pada saat itu kan kita harus stay home ceritanya. Jadi supaya tidak bosan di rumah, kami beli barang-barang seperti ini. Juga beli CD bekas. Lalu selain membeli barang, saya juga memberikan uang saku kepada kedua anak saya dari bansos umum yang kami terima, masing-masing sebesar 10.000 yen. Sedangkan bansos untuk mahasiswa itu kami sebagai orang tua tidak menyentuhnya sama sekali, dan kami serahkan penggunaannya kepada anak-anak. Dan memang bansos untuk mahasiswa itu langsung masuk ke rekening anak, sehingga mereka mengatur penggunaannya sendiri untuk membeli buku, alat tulis, dan berbagai keperluan mahasiswa lainnya. Lalu sisanya sisa uang bansos sebagian besar kami tabung. Mengapa demikian? Karena memang pada umumnya orang Jepang terima bansos, tapi hampir seluruhnya tidak digunakan dan ditabung. Ya, meskipun secara ekonomi tidak baik ya untuk perputaran ekonomi. Mengapa ditabung? Karena orang Jepang itu pada umumnya memiliki kekhawatiran terhadap masa tua, masa lansia, masa pensiun. Takut uangnya tidak cukup gitu ya. Jadi sebisa mungkin kalau ada uang lebih tidak digunakan dan disimpan untuk masa tua, supaya nantinya tidak perlu mengandalkan anak, tidak perlu mengganggu anak. Jadi begitulah kira-kira pemikirannya.
demikian video saya kali ini. Sekian cerita saya, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Salam.